Pada awal abad ke-19, tanah Jawa berada dalam tekanan penjajahan Belanda yang semakin sewenang-wenang. Pajak yang memberatkan rakyat, campur tangan Belanda dalam urusan Keraton Yogyakarta, serta penghinaan terhadap adat dan agama menimbulkan kemarahan yang mendalam. Dari kegelisahan itulah bangkit seorang tokoh perlawanan besar, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro bukan hanya bangsawan, tetapi juga seorang ulama dan pemimpin spiritual. Ia melihat penjajahan sebagai bentuk kezaliman yang harus dilawan. Ketika Belanda memasang patok jalan yang melewati makam leluhurnya di Tegalrejo tanpa izin, kemarahan Diponegoro mencapai puncaknya. Peristiwa itu menjadi simbol penghinaan terhadap kehormatan bangsa dan keyakinan rakyat Jawa. Pada tahun 1825, Pangeran Diponegoro mengobarkan perlawanan yang kemudian dikenal sebagai Perang Jawa. Perang ini bukan sekadar konflik senjata, tetapi perang rakyat. Petani, santri, dan bangsawan bersatu di bawah panji jihad melawan penjajah. Dengan strategi perang gerilya, pasukan Diponegoro menyerang secara tiba-tiba dan menghilang ke hutan, gunung, dan desa-desa. Selama 5 tahun, perlawanan ini mengguncang kekuasaan Belanda. Banyak wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta berada di luar kendali kolonial. Belanda mengalami kerugian besar, baik secara ekonomi maupun militer. Namun, pada akhirnya Belanda menggunakan siasat licik. Pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro ditangkap dalam perundingan palsu di Magelang. Ia kemudian diasingkan hingga akhir hayatnya. Meski demikian, semangat perjuangannya tidak pernah padam. Pangeran Diponegoro dikenang sebagai pahlawan nasional, simbol perlawanan terhadap penjajahan, dan teladan keberanian dalam membela agama, budaya, dan martabat bangsa.